Halo pemirsa NTV, apa kabar hari ini? Senang sekali NTV Today bisa kembali menyapa Anda. Selain 3 informasi utama tadi, selama 1 jam ke depan kami telah siapkan berbagai informasi pilihan lainnya untuk Anda. Saya Patricia Mapaliei, inilah NTV Today. Kita ikuti informasi pertama, pemirsa. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban longsor di Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin petang. Akses jalan yang terjal membuat petugas kesulitan mencari 9 orang yang diduga masih tertimbun longsor. Informasi terkini terkait bencana banjir bandang di Kabupaten Bandung Barat, kita telah bergabung bersama dengan Supriyono, Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Bandung. Baik, pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui ratusan pengungsi korban longsor dan banjir bandang di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat. Para pengungsi menyampaikan kesedihannya akibat rumahnya rata tergerus longsor. Ya, pemirsa, belum hilang dari ingatan kita aksi-aksi perundungan yang kerap kali terjadi akhir-akhir ini. Dan kali ini aksi perundungan itu kembali terjadi. Seorang remaja putri menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh 10 siswi SMP di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dikira boneka, pemirsa, sesosok jasad bayi perempuan ditemukan warga Gemiring Lor, Jepara, Jawa Tengah di sungai Senin pagi. Dari hasil pemeriksaan tim medis, bayi tersebut dibuang setelah melahirkan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP hingga Badan POM melakukan razia di sejumlah titik di wilayah Jakarta Timur Senin malam. Hasilnya petugas mengamankan sejumlah ratusan botol minuman keras serta obat-obatan tanpa izin. Mencoba kabur dari sergapan Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara, seorang bandar narkoba menceburkan diri ke sungai. Sementara itu, Polda Sumut dan Polres Asahan berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu asal Malaysia. Untuk mengelabui petugas, pelaku membungkus sabu-sabu menggunakan kemasan susu bubuk. Pemirsa, belasan kendaraan mogok usai mengisi bahan bakar jenis Pertalite di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa malam. Para pemilik kendaraan menguras tangki yang berisikan air hingga membuat motor mengalami mati mesin, dan pengendara yang merasa dirugikan langsung mendatangi SPBU untuk meminta pertanggungjawaban. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Today. Pemirsa, harga daging ayam di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat melambung tinggi. Daging ayam yang biasanya dijual Rp35.000 per kilogram, kini dijual Rp45.000 per kilogramnya. Sementara itu, jelang Idul Fitri, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Selasa pagi memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mendak memastikan jelang Idul Fitri stok aman dan harga terjangkau. 2.393 ekor sapi impor asal Australia tiba di dermaga Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Impor sapi ini, pemirsa, dilakukan untuk menjaga stok daging sapi selama bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Pengelola Tol Jasa Marga Semarang Batang memprediksikan, pemirsa, 468.244 kendaraan pemudik akan melintas di Tol Kalikangkung, Kota Semarang. Menyusul potensi lonjakan tersebut, PT Jasa Marga Semarang Batang pun mengoptimalkan 10 gardu utama, 7 gardu tol OAB, serta 20 mobile reader. Pendaftaran offline program mudik gratis Dinas Perhubungan Jawa Timur diserbu ribuan calon pemudik. Jumlah calon pemudik yang mendaftar membludak, di mana dalam sekejap kuota sejumlah rute favorit langsung ludes terjual. Sementara itu, pemirsa, untuk mengantisipasi bencana selama arus mudik 2024, PT KAI Daop 8 Surabaya menyiagakan petugas jaga di sejumlah titik pantauan serta melengkapi alat material unit siaga di dalam gerbong kereta di setiap keberangkatan. Pemirsa, PT KAI Daop 4 Surabaya, maksud kami Semarang, menyiapkan 425.000 tempat duduk untuk masa angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Bahkan KAI Daop 4 Semarang juga menyiapkan 3 kereta tambahan untuk memfasilitasi pemudik selama Lebaran Idul Fitri 2024. Banyak cara dilakukan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah, di Kampung Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, sejumlah anak-anak bermain beledogan atau meriam bambu di tepi sawah. Sementara itu, pemirsa, di Kota Tanjung Pinang terdapat toko yang menjual parsel dengan berbagai macam pilihan yang menarik.
Nah, berbagai jenis parsel disiapkan untuk para pelanggan sebagai bingkisan hari raya. Di tengah lusinan toko halal di metropolitan Washington DC yang masuk 10 besar populasi muslim terbesar di AS, sebuah toko baru punya strategi sendiri. Dimiliki pengusaha Afghanistan, Halal Depot menarget warga internasional dengan produk halal dari berbagai negara. Juga aneka daging lokal, organik, dan halal zabiha yang dianggap lebih sehat. Dan kita ikuti selengkapnya tim liputan VOA. Kali ini kita ke berita olahraga. Pemirsa, malam nanti para penggemar sepak bola tanah air harus bersiap untuk menyaksikan tim Garuda yang akan kembali bersua melawan Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai sudah kami menemani Anda dalam NTV Today. NTV sebagai penyelenggara multiplexing untuk wilayah Provinsi Bali dan Lampung sudah bisa Anda saksikan di seluruh Indonesia. Perbarui terus informasi Anda di portal nusantaratv.com yang sudah bisa Anda unduh di Play Store dan juga App Store. Nantikan NTV Today Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Patricia Mapalie, sampai jumpa.